Nah, itu dia salah satu contoh bisnis yang cukup prospektus. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin ke Pak Bima sekarang. Pak Bima, tadi kita sudah melihat ya ada banyak kemudian jenis-jenis bisnis, kemudian juga tadi kiat-kiatnya. Tapi pandemi COVID-19 kan tentunya terdapat perubahan pola bisnis ya. Mungkin bisa digambarkan analisa sejauh ini pengamatan pakar bagaimana sih Pak untuk bisnis saat ini? Iya, kalau sebelumnya pada waktu pandemi itu kan 2 tahun terakhir banyak masyarakat mencoba menggunakan sarana online ya, untuk memasarkan produknya. Tapi yang terjadi pasca PPKM terutama dicabut, ini ada perubahan cara pemasarannya sebenarnya. Cara pemasaran, dia menggabungkan misalnya lewat pemasaran online, juga dengan toko-toko fisik. Nah ini mungkin yang berbeda. Kemudian yang berikutnya berbeda adalah jenis produknya. Pada saat puncak pandemi yang paling laris tentunya adalah produk terkait dengan kesehatan. Semuanya perhatian, masker, kemudian juga vitamin, obat-obatan. Tapi mulai beralih masyarakat normal kembali aktivitasnya, ini yang dibutuhkan pun beda. Contohnya yang menarik menjadi bisnis rumahan pasca pandemi itu ada perias untuk acara pernikahan ataupun event. Itu bisa dilakukan di rumah dan kalau sebelumnya ada tamu yang kemudian terbatas ataupun menjadi peserta event-event seremonial dibatasi, kedepannya mungkin akan ada acara yang mirip seperti sebelum pandemi. Ya, pernikahan dilangsungkan secara akbar. Itu artinya akan butuh makeup artist. Kemudian kalaupun ada tekanan ekonomi, bisnis yang biasanya menarik dan ini sudah dibuktikan dari banyak sekali negara-negara lain adalah bisnis skincare. Jadi bisnis terkait dengan perawatan tubuh, apalagi yang herbal, ini masih menarik. Kemudian bisnis yang tadi disebutkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, ya, bisnis-bisnis kuliner, rumahan. Kenapa? Karena ada kecenderungan masyarakat itu akan fokus pada kebutuhan dasar dan makan minuman termasuk kebutuhan dasar. Berikutnya lagi adalah bisnis yang terkait dengan rekreasi. Dan juga ke depan ini yang tidak akan berubah justru semakin berkembang adalah bisnis yang berkaitan dengan layanan digital. Misalnya ada konten kreator, itu tetap dibutuhkan. Kemudian ada semacam freelancer digital, kemudian berjualan lewat afiliasi atau dropshipper dan just tip, itu pun juga akan masih menjadi tren ke depannya yang tidak berubah. Oke, ini kan menjadi pertanyaan juga atau tantangan bagi pemirsa yang mungkin ingin memulai bisnis begitu ya Pak. Bagaimana sih menemukan modal atau menemukan tipe bisnis yang tepat? Apakah memang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan modal yang dimiliki atau mungkin sesuai passion gitu? Seperti apa ini harus memulainya? Ya, sebelum bicara modal tentunya harus bicara siapa yang akan beli produknya. Itu karena tadi sedikit sekali berubah, yang tadinya di rumah sekarang ingin jalan-jalan, masyarakat atau konsumen tentu juga preferensi produknya berbeda. Kemudian juga cari sumber bahan baku ataupun kalau dia dropshipper atau reseller, cari barang-barang yang memang stabil harganya, tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan, pasarnya juga jelas. Baru kemudian bicara soal pembiayaan. Tapi biasanya pembiayaan pun sekarang variannya banyak ya. Bisa meminjam dari keluarga, ada juga fasilitas pembiayaan KUR misalnya di pemerintah. Tapi pembiayaan itu akan datang kok nanti dengan sendirinya kalau bisnisnya memang profit ataupun bisnisnya memang terbukti bisa terus berjalan dan bahkan merekrut karyawan, mereka akan didatangi juga oleh para pemberi pinjaman. Oke, ini kita mungkin bisa kembali lagi ke Pak Timbul dan juga Pak Ferry ya. Pak Timbul ini mungkin bisa berbagi bagaimana saat pandemi COVID-19 terjadi karena tentunya kan itu sangat memukul ya sektor ekonomi, sektor bisnis khususnya. Kendala apa saja yang kemudian dialami dan bagaimana waktu itu bisa survive Pak? Untuk krisis itu kami kan produk-produknya adalah produk untuk sekunder ya, bukan primer. Artinya keindahan itu akan memberikan dampak setelah dapat makan dan sandang pakaian papan ya. Jadi saya pikir waktu krisis kami mencoba untuk mengkreasikan sesuatu yang baru. Artinya kita mencoba-coba terus sambil keep buyer yang sudah terbiasa beli. Ternyata mereka itu kalau di rumah terus itu juga melihat
rumahnya kok kurang ini, akhirnya mereka juga ternyata beli produk-produk seni Iseng juga. beli gitu ya Pak ya? Ya, mereka itu nganggur di rumah itu, wah rumahku kok kurang catnya, rumahku kok kurang hiasannya, itu ternyata gudang-gudang mereka juga kosong, sehingga mereka juga ngorder ketika itu saat krisis itu. Ternyata ini kebutuhan-kebutuhan yang memberikan dampak bagi kami menyenangkan, ya. Meskipun setelahnya itu sudah sekitar 1,5 sampai 2 tahun krisis 2022 awal itu sudah mulai kontainer mahal, sehingga dampaknya harga menjadi mahal. Karena di beberapa pelabuhan itu tutup dulu sementara, fisik tidak bisa mengirim karena harganya juga mahal banget, bisa menjadi 5 kalinya biasanya harga kontainer untuk kirim ke sana. Itulah. Tapi kita coba untuk create terus, kemudian kita soundingan ke sana, kemudian ada efektivitas cara pengiriman, misalnya biasanya pakai kontainer dengan crate gitu ya, maka crate dihilangkan, kemudian tinggal ditata, itu jadi 2 kontainer menjadi 1 kontainer, biayanya bisa tercover gitu. Caranya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini setelah pasca pandemi itu semakin meningkat terus ordernya. Asal kreativitasnya baik atau desainnya baik. Oke. Itu tadi dari Pak Timbul, kita juga ingin dengar Pak Ferry ya. Kalau Pak Ferry kan ini menjual oleh-oleh pada saat pandemi, tentunya orang boro-boro mikirin oleh-oleh. Orang masih mikirin soal kesehatan dan juga obat-obatan. Bagaimana waktu itu bisa survive Pak? Dan mungkin bisa di-sharing juga Pak Ferry, seperti apa bisnisnya saat itu? Produk UMKM ini bisa membangun perekonomian Indonesia. Kita di sini menampung 800 UMKM dengan kurang lebih 7.000 jenis produk. Dan ini dalam waktu kesini itu meningkat terus. Jadi kita di sini tidak hanya, walaupun Burudi mempunyai produk unggulan seperti kita tahu seperti sambal Burudi, tetapi di pusat oleh-oleh Burudi ini juga menjual produk-produk sambal orang lain. Jadi kita tidak kepingin arogansi bahwa Burudi yang lain nggak boleh jual sambal, nggak. Kita kepingin Surabaya mempunyai pusat oleh-oleh terbesar yang bisa dikenal oleh orang banyak. Kita mempunyai konsep bahwa UMKM maju bersama Burudi. Dari situ kita juga banyak mengadakan gathering, terutama yang kemarin pertengahan tahun, memang para UMKM banyak struggle. Akhirnya kita meminta pada perbankan, waktu itu BRI dan Mandiri, untuk mengadakan gathering kepada seluruh pelaku UMKM yang berada di Pusol Burudi tentang masalah KUR. Sehingga dari pihak perbankan mereka cuma mengatakan ada rekomendasi dari Burudi, pasti langsung kita setujui. Itu yang kita inginkan. Jadi kita sama-sama maju di sini. Oke. Pak Bima, ini kan kita lihat ya PPKM sekarang sudah dicabut dan tentunya diharapkan bisa semakin bergeliat lagi bisnis ini. Bagaimana kemudian melihat prospek bisnis ke depannya, terutama untuk bisnis rumahan ini Pak? Ya, bisnis rumahan saya kira akan tetap ya dibutuhkan. Indonesia ini nggak usah melihat seluruh penduduk, lihat aja ya anak-anak mudanya. Itu ya salah satu yang menggerakkan. Ada 190 juta penduduk usia produktif. Mereka butuh makan, butuh jalan-jalan sekarang, beli kendaraan bermotor, artinya bisnis rumahan yang terkait dengan bengkel misalnya itu juga akan naik, cuci motor, mobil itu juga akan naik. Jadi saya kira 2023 kita harus melihat secara optimis dan bisnis rumahan ini bisa menjadi salah satu jawaban juga ketika ada sedikit pelambatan di sektor-sektor yang disebut sektor formal bisa ditampung di industri rumahan. Dan syukur-syukur dari industri rumahan banyak kok yang sukses menjadi franchise sekarang.
ya, sehingga ini menjadi salah satu harapan di 2023 ekonomi kita masih bisa tumbuh positif dan penganggurannya bisa ditekan, ya, dan memang harus apapun yang terjadi, entah ekonomi melambat atau ekonomi tumbuhnya tinggi, laki-laki, perempuan di rumah, ya, daripada menganggur, tua, muda misalnya, apapun bisa dilakukan sekarang dengan bantuan digital. Jadi tidak ada pasar yang terbatas. Kalau dulu UMKM hanya dibilang, oh ini pasti pasarnya hanya tetangga sebelah. Tapi sekarang tidak, dari Sabang sampai Merauke, asalkan mau berusaha dan cari peluang. Oke, baik. Terima kasih Pak Bima, terima kasih kemudian juga Pak Timbul dan juga Pak Ferry ini sudah berbagi kepada pemirsa. Tentunya ini diharapkan bisa menginspirasi dan juga mengajak pemirsa mungkin juga untuk semakin berbisnis dan juga mengikuti tips-tips yang dilakukan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.